Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di malam hari ini. Kita ada dalam renungan malam pengantar istirahat kita di malam hari ini, saudaraku. Malam hari ini kita akan belajar tentang cara memandang hidup. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud dari ayat ini adalah kalau seseorang benar-benar dia ada di dalam Kristus, dia sudah pasti menjadi ciptaan yang baru. Nah, ini berarti saudaraku, orang yang di dalam Kristus ini benar-benar memiliki keberadaan yang baru dan tentunya menjadi anak-anak Allah. Nah, yang penting di sini bukan orang yang percaya berstatus anak Allah saja, di mana seseorang memiliki jaminan pemeliharaan, jaminan perlindungan, dan berkat-berkat, tapi bagaimana kehidupan kita atau kehidupan orang percaya dapat berubah atau dapat diubah menjadi sama seperti Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan siapa yang ada di dalam Kristus dari pembacaan kita di atas? Dalam istilah Yunani ada kata en Christo atau di dalam Kristus. Ini menunjukkan kepada seseorang yang telah mengalami sebuah perubahan atau perubahan yang besar dan perubahan yang mendasar tentunya, saudaraku. Nah, perubahan di sini adalah perubahan pikiran. Perubahan pikiran ini, saudaraku, itu terjadi secara terus-menerus dari hari ke hari. Dan perubahan ini tidak bisa secara instan. Perubahan yang dialami oleh orang percaya terus-menerus. Perubahan oleh karena belajar firman. Perubahan oleh karena menghidupi dan melakukan firman. Nah, ini yang kebenaran firman ini yang akan mengubah cara berpikirnya. Pemahaman akan firman ini memiliki peran penting terhadap perubahan pikiran di sini, saudaraku. Karena tanpa perubahan pikiran, saudaraku, tidak mungkin kita dapat menjadi anak-anak Allah yang benar. Dan tentunya tidak mungkin cara pandang kita terhadap hidup itu berubah kalau pola pikir atau cara berpikir kita belum berubah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara pandang terhadap hidup ini berubah, maka cara hidup kita juga pun pasti berubah. Oleh sebab itu penting sekali perubahan cara pandang terhadap hidup. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa cara pandang pada umumnya terhadap hidup ini atau cara pandang dunia terhadap hidup ini, itu kecenderungan orang akan memandang soal makan minum, saudaraku, atau memiliki fasilitas seperti rumah, mobil, menikah, menikmati semua yang bisa dinikmati dalam hidup ini, termasuk meraih gelar, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Ini semua menjadi kebanggaan manusia pada umumnya, dan ini yang menjadi cara pandang orang terhadap hidup di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Jadi cara pandang pada umumnya. Nah, padahal Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kita bertemu Tuhan nanti, semuanya itu tidak akan berarti. Oleh sebab itu, harus dijadikan tujuan satu-satunya hanyalah Tuhan. Tidak ada tujuan yang lain dalam hidup ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Nah, hidup adalah, saudaraku, menemukan Tuhan. Itu arti dari hidup, menemukan Tuhan.
Jadi bagaimana kita memandang hidup? Kalau kita memandang hidup kecenderungan hanya bersifat hal-hal lahiriah, soal makan, minum, fasilitas, mobil, menikmati apa yang kita nikmati hari ini, jabatan, pangkat, gelar, dan lain sebagainya, berarti kita belum menemukan hidup. Karena kalau bicara tentang hidup ini, artinya kita menemukan Tuhan. Sudahkah hari ini kita menemukan Tuhan? Kita harus menemukan Tuhan, mengenal dengan baik dan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan lebih luas dari samudra. Kuasanya begitu dahsyat, begitu hebat. Pribadinya yang mulia tidak dapat diselami oleh akal manusia. Sehingga mengenal dan melakukan kehendak Tuhan, itu saudaraku jangan kita pandang ini mudah kita dapatkan. Ini butuh perjuangan, butuh ketaatan, butuh bayar harga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, apapun yang kita lakukan harus bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus tegas berkata dalam Matius pasal 6, saudaraku, ayat yang ke-19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya dan mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Nah, saudaraku, jelas kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mengumpulkan harta di surga. Harta di bumi ini hanya bersifat sementara. Harta di bumi bersifat semu, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkarnya dan mencurinya. Tetapi harta kekayaan di surga, harta kekayaan itu abadi dalam hidup kita. Mari kita kejar sesuatu yang sifatnya abadi, sesuatu yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu yang bersifat fana ini, itu tidak akan berarti sama sekali. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.